saat ini. Oke, Habib gimana, lebih protektif kah atau seperti apa nih? Lebih cuek. Langsung cepat. Lebih cuek. Sebetulnya nggak lebih cuek, diperhatiin. Untuk anak kelima. Masa ngomongnya. Oke. Apa? Sebetulnya diperhatiin, ya kan? Tapi nggak seperhatian kayak dulu katanya. Sebetulnya itu kayak sama aja deh. Hah? Tergantung siapa yang nilai dulu. Jadi kalau misalkan lihat mana sih? Misalkan lihat handphone nih, ya kan? Tergantung dari sudut mana lihatnya. Kalau sudut sini nggak kelihatan, kalau di sini baru tuh, baru kelihatan sudutnya doang. Enggak lah. Beda kalau pas Kalisa kan kayak tidurnya susah gitu. Itu kan kata kamu. Mungkin terbagi sama Kalisa. Itu kan mungkin. kata kamu. Emang iya. Jadi Itu kan kata kamu. kalau dulu kan kalau nggak bisa tidur miring apa tuh diganjel-ganjel bantal gitu. Kalau sekarang tuh kalau miring gitu doang kayak udah. Soalnya ganjel bantal Cuek. di sebelahnya ada Kalisa. Kalau diganjel bantal di sebelah sini, Kalisanya space kurang. Ya, Kalau iya. dikasih bantal lagi sebelah sini, space aku yang kurang. Tuh kan, jadi kamu gak mau kalah kan. Akhirnya tapi kemarin pertama kali aku bisa ranjang sama Habib. Tapi karena akunya lagi flu gak bisa tidur, terus posisi tidur kayak badan gak enak. Akhirnya aku tidur di sofa, Habib tidur di kamar. Karena kamu nggak bisa tidur duduk dan ada AC-nya lagi dingin. flu juga, iya. Karena Kalisa kalau AC dimatiin, dia keringatan. Panas, akhirnya ngalah. Akhirnya kalau yang hamil yang Bisa kedua ranjangnya terpaksa atau dipaksa? terpaksa. Dipaksa. Habib yang gak bisa tidur kan. Nggak dipaksa. Dipaksa sama flu. Oh, keadaan. Jadi gitu sih, lebih ke kayak pas kalau dulu kan kita kakak-kakaknya kan udah bisa kamar, jadi kitanya lebih bisa berdua gitu. Kalau sekarang karena ada Kalisa yang belum bisa kamar, jadinya kayak aku ngerasa gak diperhatiin gitu, ya kan? Itu kan kata kamu. Ya kan boleh dong kalau ngerasanya gak diperhatiin. Itu kan kata kamu. Itu kan kode Bib, Habib harus perhatian berarti. Itu kan kata kamu. Egois loh kalau ngomong gitu. Iya udah deh. Berarti Cendam deh. lebih sensitif ya Bib ya? Sensitif, sangat sensitif. Tapi alhamdulillah sesensitifnya perempuan itu adalah satu kenikmatan dan keberkahan bagi suaminya. Nikmatin menjalanin, ada pahala di dalamnya. Pahala sabar. Pahala sabar. Tahu aja kamu. Iya udah. Ada permintaan yang macam-macam mungkin? Alhamdulillah istri saya, alhamdulillah segala puji bagi Allah, nggak ada permintaan yang aneh-aneh dan nggak ada permintaan macam-macam. Ada, Bib, cuman gak didengar kali. Kamu minta apa Kak? Aku aja biar tahu diri. Gak ada sih, kalau aku justru sekarang karena udah mau 7 bulan, makanya ini rumah lagi berantakan, kayak beres-beresin rumah. Terus juga kayak udah mulai preparing barang-barang bayi. Terus udah mulai berasa ya Bib ya. Terus kita udah mulai gak sabaran justru kayak karena ada ponakan yang lahiran, jadi kayak ngeliat bayi tuh kayak aduh kapan nih gitu. Jadi akhirnya kita isi dengan kegiatan mulai kayak rapiin kamar. Terus yang kamar tadinya suasananya buat kita berdua, sekarang udah dibikin ngalah untuk suasana bayi gitu. Jadi warna apa nih? Pink. Jadi warna pink karena kan dua yang lagi tidur sama kita anaknya perempuan gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Kakak-kakaknya mungkin excited nih. Wah, excited banget. Kakaknya happy banget sih. Kakak-kakaknya sebenarnya yang happy tuh Kalisa. Kalau Sajid Syatir, kalau aku lihat lebih ke tertekan gitu, kayak ya cewek lagi kayaknya kayak Kalisa nggak ya kita di. Kan Kalisa kan kayak princess banget. Kakak-kakaknya tuh bahkan kalau diisengin Kalisa itu nggak berani ngelaporin ke aku karena takut Kalisa yang dimarahin gitu. Jadi kakak-kakaknya selalu istimewain Kalisa sehingga dia kayak diapain sama kakaknya diem gitu. Aku tetap marahin Kalisa kan. Kalisa nggak boleh. Terus kalau Kalisa pukul kakaknya, aku pasti suruh rasain juga atau aku pukul balik biar Kalisa tahu rasa sakitnya kayak gimana gitu. Nah, kakaknya terlalu protek sehingga Tadi lo Bib, bentar. Ada komen. lihat yang baby sekarang yang excited Kalisa gitu. Selalu kayak ciumin baby, I love you baby, kayak Syatir zamannya Kalisa dulu ya. Kecil. Jadi Pegangin perut. pengen perut. Terus dia selalu kayak kakak pinter ya ibu, nanti ini buat baby. Kalau kasih Kalisa yang happy banget. Tapi kalau kayak Sajid Syatir kayak Fokus dengan dunia aja. fokus sama Kalisa gitu. Mungkin kan dia sempet kaget kalau Sajid ya cewek lagi kayak Kalisa nggak ya gitu. Karena Kalisa tuh kayak princess banget lah. Dan kakaknya pun alhamdulillahnya masya Allah ngalah banget sama adiknya sehingga Kalisanya jadi kayak makin manja banget ya. Betul. Oke, kemarin juga sempat periksa kandungan sampai ke luar negeri nih ya.
Enggak, emang kita kalau di Singapura emang dari awal kita di Singapura Dari Kalisa ya? dari Kalisa. Dari zaman Jadi dari zaman Kalisa alhamdulillah ada runtutannya dulu. Aku sempet awal mulanya kan dibilangin ada mium pas baru-baru menikah. waktu Kalisa betul. Iya, dibilang ada mium segala macam ini itu. Kebetulan Habib ada urusan di sana, terus akhirnya aku cek di sana. Dan akhirnya kita udah punya dokter kenalan yang bikin nyaman. Terus juga kayak kalau aku pribadi dokter kandungan tuh nggak mau pindah-pindah, kayak risih aja gitu, kayak kenalan baru lagi meskipun dokternya perempuan, kayak buat aku risih gitu. Makanya balik ke dokter yang sama lagi. Waktu zamannya Kalisa juga sama kan, prosesnya sempat kena cacar air, flu Singapura. Tapi alhamdulillah dikasih ini segala macam. Sebenarnya di Indonesia juga banyak yang bagus-bagus dan kita juga ada dokter kandungan di Indonesia ada. Tapi kemarin karena memang kebetulan lagi mau berangkat lagi bareng, sekalian cek lagi kehamilan lagi, terus dicek juga semua kayak biasa kan, detail lengkap, alhamdulillah semua sehat. Ya kalau lahiran pastinya di Jakarta, di Indonesia gitu. Kak, tapi harus ngasih ke mood baby nih dengan sekarang ini terkait pelaporan, yang mau sedih moodnya Pak? Udah lah, harus istighfar aja ujian, karena rugi banget sih. Aku waktu itu momen lagi nyusuin Kalisa kan, udah dirugiin nih sama kasus ini, jadi kayak nggak mau rugi lagi. Rugilah aku harus jadi wanita yang pintar, memilah-milah mana urusan keluarga yang harus aku prioritasin, yang jauh lebih bermanfaat, sama ujian kehidupan yang memang ya setiap orang hidup kan ada ujiannya. Aku mikirnya kayak gitu aja. Cobaan. Jadi bedain gitu. Cobaan. Iya, cobaan. Beb, ada nggak sih mungkin nanti treatmentnya yang berbeda nih untuk anak yang kali ini? Treatment yang berbeda sih nggak ada, sama aja. Sama aja, berarti Habib tetap yang ngurus ya kalau malam. Ya. Berarti yang ganti diaper tetap Habib ya. Yang mandi pagi Habib. Iya dong, kan kalau sama Mama Kalisa harus gitu. Alhamdulillah waktu zaman Kalisa Habib yang jaga malam. Mbak, pertanyaannya ada-ada aja sih. Jadi waktu kalau zaman Kalisa aku tidur malamnya alhamdulillah full, cuman bangun untuk nyusuin. Terus habis itu yang ganti diaper setiap 2 jam Habib, mau itu pipis atau buang air besar itu Habib sampai bersihin. Jam 7 pagi biasanya Habib yang jemur sampai selesai mandi, baru aku yang pegang gitu. Jadi kayak gitu kan, tetap sama. Ya udah, bagus tetap. Ini kan usia persalinan juga sebentar lagi bisa Iya. dibilang. Rencananya ingin di sini atau di Singapura? Insya Allah Di kita rumah. lahirannya di rumah sakit lah, di sini dekat Di sini. rumah, orang hari pertama di rumah, ntar dikirainnya nggak adil loh. Adil itu berbeda, tergantung. Aku sih maunya di rumah. Aku lebih nyaman di rumah. Tapi kalau seandainya memang ada rumah sakit yang jauh bisa bikin aku nyaman, nggak trauma, ya masih mencoba sih, masih nyari gitu. Meskipun banyak juga yang udah nawarin ini itu segala macam, tapi aku masih happy waktu lahiran di rumah. Kan insya Allah sebenarnya memang kalau baik-baik aja, ibunya baik, sehat, tahu diri juga sih, tekanan darahnya normal, nggak ada sakit apa-apa, nggak ada gimana, ya bismillah di rumah, ya kan? Betul, Boleh berarti di rumah kan? rumah sakit aja. Kenapa Beb? Karena resikonya tinggi. Gini, kalau misalkan di rumah nggak ada perlengkapan yang komplit atau peralatan yang komplit, kalau misalkan ada apa-apa gimana? Jangan berharap pada apa dong. Bukan masalah ya, kita kan sedia payung sebelum hujan. Jadi harus prepare dulu segala sesuatunya, harus dengan yang ahlinya. Ini kan di rumah juga sama ahlinya. Ya kalau bisa di rumah sakit. Tapi kalau di Kan rumah berarti sendiri, itu tandanya aku sayang sama kamu, sayang. Masa Kalau sih? aku nggak sayang, ya udah di rumah aja lah. Kalau ada kenapa-napa ya nggak apa-apa. Oh, bener-bener Bilang kayak dia. gini. Oh, cewek. Bener nggak? Ya kan kita kan kalau bisa kan yang terbaik kasih. Gitu ya. Iya, rumah sakit. Iya. Nah. Bener gak kalimatnya? Iya betul. Aku juga nggak menyarankan buat orang lain di rumah, karena kalau aku kan punya fobia khusus, takutnya di rumah sakit malah kayak akunya nggak Panik. bisa relax segala macam gitu. Tapi memang sebaik-baiknya kan lebih baik di rumah sakit karena ada tim medis yang lebih lengkap dan juga fasilitas yang lebih memadai. Gitu. Tapi ya Bismillah lah, kan yang ngeden mah aku. Nah jadi kita mau baby moon atau enggak nih? Nah, itu. Harapan sih mah aku mah ada. Sebenarnya kita kan diajakin ya Oh, iya, laki. benar. Kalau lakinya peka mah ngajak. Aku pengen gitu. Ya udah, insya Allah kita berangkat 2 minggu lagi. Kemana tuh? Kemana Beb? bulan tuh Beb? Cikitat. Enggak, ngajakinnya
ke London karena mau nonton bola. Jadi aku mikirnya ini Baby Moon apa Habib Moon. Soalnya Sambilan. kalau Baby Moon kan harusnya yang tempat yang Sama kuda cara. favorit gitu ya. Nah kalau Habib justru sekalian Ada ada acara. kerjaan, urusan sama sekalian mau nonton bola. Jadi aku bilang, loh kok aku jatuhnya kayak nemenin doang gitu. Kan nemenin sebentar, baby moonnya lama. Nonton bola paling cuma 3 jam, acara paling 6 jam selesai. 6 jam kali 2 atau kali 3 selesai. Sisanya kan masih ada 2 minggu. Oh iya, Berarti kan lebih banyak baby moon. paling tidur sama. Kita lihat aja ntar. Tapi gimana udah dijanjiin nih sama Habib? Insya Allah, kita nggak janji insya Oh Allah. iya. Habib kan selalu Kalau janji utang bahaya. pengen berdua karena bilangnya gitu. Karena Kalau- tadi dulu bikin visa juga susah. Enggak. Nah, kita Oke, lihat. bikin. Oh iya oke. Enggak, jadi sebenarnya yang aku bilang kalau Habib itu mikirnya panjang kan, kayak buat kita meskipun punya anak banyak, hubungan suami istri itu harus tetap kualitasnya bagus terus Dan gitu. harus dijaga. Dan harus dijaga. Kalau misalkan istrinya nggak mood, ya mood-moodin. Di situ keberkahannya. Maksudnya apa nih? Tahu. Intinya kayak gitu sih, kayak kan kita punya banyak anak, belum nanti anak sekolah, les, itu kalau di rumah kan pasti kita fokusnya udah banyak nih. Anak mau makan, udah sholat belum, udah hafalan belum, banyak lah yang pastinya buat kualitas kita berdua tuh kayak kurang. Makanya kalau ditanya kenapa sih jalan-jalan terus, sebenarnya itu cara kita sih menjaga keharmonisan keluarga gitu. Karena kalau kita nggak jaga, mau siapa lagi yang jaga? Betul. Terus yang kedua, jangan sampai udah renggang baru mau diperbaikin tapi udah sama-sama kayak ya gitu. Makanya Nah, bisa Habib juga tetap intinya adalah jangan pernah ada kata-kata Iya. mood, karena mood itu adalah setan yang mengganggu sehingga membuat pikiran kita tuh malas ini itu dan lain sebagainya, akhirnya timbulnya kerenggangan. Jadi nggak ada mood, oke, it's okay. iya, makanya harus Siap. harus sebenarnya Ini lagi ngomong apa sih? Gak usut lah, penonton di rumah ngerti kamu? Mbak di sini semua ngerti gak? jadi kalau buat aku pribadi ya itu tadi sih, kalau kita berdua tuh mulai dari ngobrol bisa dari A sampai Z, kita bisa punya planning ke depan buat Betul. anak-anak juga, buat rumah tangga. Kedua juga kayak kalau saya pergi berdua tuh kita sama-sama istirahat yang cukup, kayak juga mengistirahatkan badan juga, stres juga. Jangan diposil. Karena abis punya baby kan pasti kan bakal begadang lagi, apalagi masih punya Kalisa yang kecil, kakak-kakaknya lagi, belum juga mikirin Ipeh yang di Yaman, belum nanti kalau udah lahiran pasti kita juga insya Allah mau bawa anak ke Yaman sekalipun jenguk Ipeh gitu. Jadi buat saya pribadi kayak makanya ngeluangin waktu selagi bisa, ya udah bismillah gitu, kayak ya biar harmonis aja ya gitu ya. Setuju. Ya kan? Iya. Terkait planning setiap tahun benar jadi tuh. Tapi jadi ya aku mau ayo aja nih yang nantangin. Ya udah, kita lihat ya. Iya. Oke, deal. Dah. Ya udah. Gitu, oke. Nah, karena belum ada apa-apaan, jadi kita bimbing dulu beli di sana. Insya Allah. Sebenarnya Ada enggak aja. sih. Sebenarnya kalau pernah Tapi sebetulnya kita udah dikirim-kirim dari sana. iya, sebenarnya kalau Kita pernah udah pribadi mesen di kan sana. kakaknya nggak jauh, cewek juga Banyak, sebenarnya. betul, sangat-sangat banyak. Alhamdulillah masih ada barang-barang yang bekas kakaknya gitu. Cuma ternyata aku tipe ibu yang gini, aduh kasihan banget, masa nggak ada yang ini gitu. Makanya tapi kalau aku lebih ke kayak kalau ada rezekinya ya Bismillah beli, tapi yang masih bagus daripada mubazir pakai aja gitu. Tapi ya itu tadi sih, kayak pasti ada setiap anak tuh kita punya excited sendiri aja ya Bip ya. Kayak hari ini kayak tiba-tiba ganti wallpaper, Ina itu kayak nyambut keluarga anggota keluarga baru, kayak lebih happy aja sih, lebih biar ada suasana baru ya. Terus Kalisa juga biar bisa happy. Cuman yang lebih sekarang dipersiapin selain perlengkapan babynya, lebih ke mentalnya Kalisa, karena yang tadinya dia paling kecil, gimana caranya dia harus bisa berbagi. Jadi aku udah dari 6 bulan kemarin udah kasih tahu nanti ibu akan ada bayi yang ibu gendong, yang ibu susuin. Tapi ibu tetap sayang sama Kalisa. Kita udah mulai kasih masukan buat Kalisa biar dia nggak jadi tantrum, karena kan banyaknya anak-anak tantrum karena dia nggak dijelasin tuh kenapa ibunya jadi gendong adeknya, kenapa adeknya harus nyusu, kenapa harus tidur bareng sama kita yang tadinya dia the one and only yang tidur sama kita gitu.
apalagi sekarang kasurnya udah dipisahin kan. Aku sebelum Kalisa pindah kamar, aku sekarang pindahin dulu kasurnya dia, jadi biar dia nggak kaget nanti kalau seandainya waktunya dia pindah kamar, dia udah tahu nih, oh aku ternyata udah biasa tidur sendiri di kasurnya gitu. Jadi lebih ke jaga mentalnya aja sih, mentalnya Kalisa aja gitu, biar dia nggak tantrum gitu aja sih. Kalau kakak-kakaknya masya Allah udah kamar sendiri, jadi kalau ada bayi baru di kamar kita pasti nggak akan kaget, malah lebih seneng kayak ada yang dimainin gitu. Kehamilan 7 bulan ini mungkin udah ada tawaran endorse buat baby nanti. Alhamdulillah sih, alhamdulillah rezekinya pasti ada aja gitu. Kayak perlengkapan baby yang aku bilang sih tadi, mulai 7 bulan ini kayak udah mulai pada yang nawarin semua perlengkapan bayi-bayinya, makanya aku bilang alhamdulillah rezekinya ada aja. Terus juga kita juga akhirnya juga pas dapat tawaran yang baru, yang lama-lama berarti udah bisa kita hibahin ke orang-orang sekeliling gitu. Jadi kayak rezeki bersama aja sih, alhamdulillah ada rezekinya. Untuk namanya sendiri udah dipersiapkan. Udah ada namanya, alhamdulillah. Siapa? Dari usia 4 bulan udah ada namanya. Siapa nih? Inspirasi dikit gitu. Depannya Pak, namanya depannya Kak, karena kan kakaknya Sajid, Syahra, Sajid, Syatir. Terus aku bilang itu triple S, kita bikin triple K gitu. Jadi triple K-nya mungkin kayaknya di aku satu, di Kalisa, nanti di babynya. Nah nextnya kamu kalau bikin triple H boleh biar ada temennya, biar gak sendirian gitu. Berarti mau banyak anak banyak rezeki ya Kak? Iya. Iya. Kalau banyak anak bukan banyak rezeki, insya Allah sudah pasti Allah kasih rezeki. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Rezeki itu dijamin sama Allah, nggak usah takut. Binatang yang nggak bergerak aja bisa dapat rezeki. Berarti kan Allah sudah delivery rezekinya. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut punya anak banyak, karena rezeki setiap anak itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Asal tahu diri. Betul. Jangan nggak ada ikhtiar ngeluh, ya Allah mana katanya ada rezekinya, di rumah lakinya main game, Betul. terus rumahnya istrinya cuma diem doang main handphone. Ya itu sih namanya nggak ada ikhtiar. Tapi kan kalau aku sama Habib, baik Habib atau akunya sama-sama ikhtiar mencari rezeki yang halal yang Allah ridhoi gitu. Jadi buat aku pribadi kalau memang mau punya anak, yakin bismillah. Tapi buat adik-adik yang masih muda-muda, yang masih di bawah umur, yang masih belum siap, belum kerja, udahlah gimana nanti rezeki Allah yang atur. Nggak gitu konsepnya gitu. Konsepnya lebih ke kita harus tahu diri gitu, bahwa Allah juga nggak pernah janjiin rezeki turun sendiri gitu, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus ada ikhtiarnya dan menjemput rezeki, dan juga kita harus ada ikhtiar untuk mengejar, mencari dulu. Ikhtiarnya besar sekali dan ada doanya juga gitu. Jangan doanya nggak ada, ikhtiarnya nggak ada, terus ngeluh sama Allah katanya rezeki anak yang tanggung. Itu aja sih buat aku. Selama kalian sudah sama-sama matang satu pasangan, sudah sama-sama berpikir panjang, sudah sama-sama bisa bertanggung jawab atas diri kalian dulu nih berdua nih kayak aku, kita bisa bertanggung jawab atas diri kita berdua. Oke, putusin punya anak satu, kayaknya kita mampu nih punya anak satu, kayaknya masih mampu satu lagi. Oke, punya anak satu lagi. Dan selanjutnya kayak kita 5 anak. Oke Bib, 5 anak gimana nih, udah ngap-ngapan belum nih gitu, kayak sekolahnya, kesehatannya, jajannya, biaya tidak terduganya gitu. Makanya buat saya pribadi, banyak anak kita sebagai ibu banyak saving gitu, banyak anak kita banyak nabung dan banyak pikir panjang untuk gimana caranya bisa. Ya alhamdulillah nih kan ngerasain. Nggak, jadi itu sih buat aku sama Habib. Jadi kita nggak mau nanti yang denger terpotong-potong jadinya enak aja lo ngomong gini gitu. Konsep dalam Islam sendiri itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita itu orang tua wajib mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Jangan cuman pengen bikin anak, nggak ada kerja, nggak ada planning, nggak ada pemikiran, sehingga nanti anaknya jadi terbengkalai, anaknya jadi nggak dirawat. Karena anak itu tanggung jawabnya dari dia lahir sampai dia mati. Ya kalau kita mati duluan ya beda cerita gitu. Tapi aku sama Habib tuh sadar banget bahwa kita setiap kali punya anak kita harus pikirin dan harus mau bertanggung jawab baik buruknya, berdoanya baiknya. Karena ya tadi mau baiknya ya kita harus menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak dengan bekal ilmu agama, adab, akhlak, dan norma-norma yang ada. Ya habis itu tadi makanya sama Habib kita sama-sama mikir
oke nih Bib, kayaknya 5 nih udah ngap-ngap belum ya, kayak 5 nih apa mau stop dulu atau kita mau kayak gimana. Tapi ya itu tadi sih, aku pribadi sih nggak KB, jadi lebih ke kayak lillahi ta'ala aja. Kalau Allah udah kasih kepercayaan, berarti bismillah, ada jalan rezeki yang terbuka dan tidak memberhentikan kita ikhtiar gitu. Dan aku juga udah tahu diri, udah punya anak 5 mah nggak akan bergaya-gaya gitu, kayak kalau emang nggak mampu mah ya ngapain. Justru kayak aku sekarang amalan justru mendingan kita saving money ya, kayak untuk beli sesuatu yang bisa jadi invest. Kalau untuk belanja tuh lebih ke kayak hal-hal yang investasi yang kemudian hari dijual bisa menguntungkan. Kalau enggak, aku bener-bener yang enggak sama sekali membatasi diri gitu. Jadi lebih tahu diri aja sih. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak. Ada yang menanyakan gitu netizen aku gimana Oh, tanggapan story-nya apa? mengenai CFW. CFW Citayam, CFW. Citayam Fashion Week. Habib kan Oh, tahu. SCBD. Habib ngajakin dan Sudirman, Citayam. Jadi gini, Sudirman, Citayam, Bojong. Bojonggede, Depok, stasiun. Bukan dekat stasiun. Jadi sebenarnya gini, awal mula kan aku nggak pernah ngikutin gitu, tapi Emang, pas emang itu tongkrongan apaan? jadi ya itu tadi menurut aku positifnya kalau seandainya memang hanya untuk bikin konten sesekali gitu ya, dan juga kontennya yang bermanfaat. Tapi setelah mungkin yang aku lihat yang lewat di Instagram tuh apa sih? Reels. Reels. Yang lewat-lewat di Instagram aku itu explore itu adalah pertama aku melihat anak-anak di bawah usia yang jam sekolah mereka ada di sana. Kedua yang bikin aku sedihnya lagi, karena aku seorang ibu kali ya. Kedua, aku melihat ada anak laki-laki yang menyalahi kodratnya dan tidak ada di bawah umur loh ini, anak laki-laki di bawah umur menyalahi kodratnya. Ada yang anak laki-laki menyalahi kodratnya dan terang-terangan fashion show pakai heels gitu anak laki-laki. Itu yang menurut aku bukan contoh yang baik untuk generasi kita gitu, karena kita masih negara mayoritas muslim, kita juga masih dengan budaya timur, seperti melegalkan hal yang sebenarnya jelas dilarang dalam Islam. Kedua, aku ngeliat lagi banyak mudaratnya di situ, anak di bawah umur lagi pacar-pacaran, pegang-pegangan, galut-galutan, bajunya terbuka. Dulu jangan lu juga dulu terbuka. Justru karena aku dulunya terbuka, aku menyayangkan anak-anak remaja seperti itu juga, karena menurut aku yang aku rasain dulu tuh gak ada manfaat apa-apa. Apalagi zaman sekarang banyak banget terjadi kasus pelecehan seksual gitu ya, kita juga nggak pernah tahu. Dan yang kelima, mereka pergi tanpa dibimbing atau ada yang ngejagain, sama-sama seumurannya lah, yang umurannya masih belasan tahun. Yang pemikiran aku adalah mereka pergi naik apa, sama siapa, di jalan bagaimana. Terus juga banyak yang akhirnya sampai tengah malam, kemalaman gak dapat kereta, mereka tidur di trotoar. Yang aku lihat lagi yang tidur di trotoar itu laki dan perempuan bercampur aduk. Mudarat semua nih. Terus aku jadi berpikiran lagi, mereka pergi ke sana pasti minta duit sama orang tuanya. Mereka pergi ke sana pasti minta beliin baju yang kece sama orang tuanya. Lagi-lagi orang tua yang akan diperas sama anak. Kalau mampu beda cerita, kalau nggak mampu kan kasihan banget. Ini kan bisa menimbulkan suatu kejahatan nih. Orang yang tadi nggak mau berbuat kejahatan karena desakan anak dan lain sebagainya, takut anaknya ngamuk, takut anaknya kabur, akhirnya orang tua menghalalkan segala cara. Yang tambahan lagi adalah pacaran, ngelewatin batas menurut aku. Terus ngerokok, anak-anak di bawah umur pada ngerokok, bib kecil-kecil semuanya gitu. Dan yang parahnya lagi, sampahnya jadi melimpah, jalanan jadi macet. Jadi aku masih menyayangkan, karena dari mungkin ada hal positif, tapi kalau kita catat hal positifnya ada berapa, hal negatifnya ada berapa, itu di compare tuh kayaknya masih berat sebelah gitu. Jadi buat aku kayak menyayangkan, apalagi dimanfaatkan juga untuk yang pengen bareng-bareng viral, ikut memviralkan dan ikut hadir di sana gitu. Tanpa, ya buat aku ya sebagai public figure, siapapun public figurnya, kalau mau ikut memviralkan sesuatu, mbok ya dipikirin dulu yang mau kalian ikut viralkan itu bermanfaat gak sih. Yang mau ikut kalian hype-nya itu menjadi makin naik tuh, kalian coba lihat segi positif dan negatifnya. Banyakan negatif apa positifnya. Karena buat saya pribadi, kalau aku pribadi, kakak mau gak kesana? Aku sempat pernah mau bikin
aku pengen bikin konten cuma mau nanya kalian kesini pakai duit siapa, duit dari mana, gitu loh. Minta ke orang tuanya gimana, pamit sama orang tuanya gimana, terus kalian pulang, kalau nggak pulang orang tuanya nyariin nggak, lebih ke segi itu yang tadinya pengen aku angkat gitu. Tapi karena aku juga lihat di sana sudah terlalu crowded, akhirnya aku mengurungkan niat gitu. Terlalu apa ya, ramenya tuh udah nggak bisa beraturan, dan itu kan juga berbahaya ya. Itu jalan umum di tengah-tengah ibu kota yang notabene itu sebenarnya berbahaya banget loh. Jangan sampai ada korban dulu baru kita udahan gitu. Kayak gitu sih. Kalau buat Habib gimana dari segi agama? Kesannya cuma satu, jangan mendekati kemaksiatan. Karena kalau sudah laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, atau di situ ada sifat yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, membahayakan untuk dirinya dan juga buat malu terhadap keluarganya, dan tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Prinsipnya adalah jadilah anak yang baik, yang berkarir dengan karir yang baik, sekolah yang benar, Positif ya. sekolah yang benar, ibadah yang benar, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan campur baur antara laki-laki dengan wanita yang sifatnya akhirnya Banyak. akhirnya jadi kemaksiatan yang merajalela akhirnya. Itu yang ditakutkan. Terakhir yang cuma satu, ayo kalau hati kita yakin itu maksiat, berbuat dosa, Tinggalin. tinggalin. Dan juga buat semuanya sih, buat aku semua ya, nggak cuma public figure ya, terutama public figure, tapi semuanya juga yang ikut memviralkan, coba deh jangan ikut sesuatu keseru-seruan yang sebenarnya itu tuh kayak merusak penerus bangsa. Makanya aku bilang kemarin kebetulan aku posting bertepatan dengan Hari Anak Nasional, yang aku bahas di sana banyak sekali anak-anak di bawah umur yang aku bilang bisa menjadi ladang kejahatan, pencopetan lah, pelecehan seksual lah, bisa jadinya penyimpangan seksual juga gitu. Itu yang buat aku kayak sedih banget, karena yang banyak hadir di sana anak-anak yang akhirnya kan ada yang ditawarin beasiswa nolak gitu kan, yang buat aku kayak orang harusnya anak-anak itu bahagia mendapatkan beasiswa akhirnya menolak, kan itu sudah ada salah pemikiran gitu. Malah mikirnya saya mah daripada beasiswa mendingan saya bikin konten gitu, padahal dengan adanya beasiswa dia lebih bisa bikin konten yang jauh lebih mengedukatif gitu. Jadi ya buat aku sih mudah-mudahan menjadi pemerhatian juga sih dari pihak pemerintah, bahwa boleh menyenangkan masyarakat, tapi jangan buat masyarakat menjadi bodoh. Oke. Ini kan ada Banyak mudaratnya, coba tolong dipertimbangkan lagi. Siapapun ya, aku tidak buat siapa-siapa, buat diri aku juga. Apapun yang kita lakukan, apalagi ini besar untuk masyarakat, buat bangsa, buat negara, ayo sama-sama kita menjaga semuanya, kita buat sesuatu yang bermanfaat gitu. Karena ya itu tadi, kalau bukan kita siapa lagi. Apalagi kalau kita punya media yang besar, kita gunakan buat hal yang positif, insya Allah jadi pahala jariah. Amin. Kak, sebentar, sebentar. Itu kan dia dihujat karena kan itu bukan bukan intelektualnya dia gitu kan. Itu kan dari anak-anak itu, dari JJ, dari ini. Nah, dia tuh dihujat karena mendaftarkan haknya orang lain, kreatifnya orang lain. Wah, kalau itu sih aku nggak tahu deh. Oke. Aku mau daftarin Habib